khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia itu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kenapa Allah tidak suka? Karena itu dirimu. Yang Allah suka itu kalau ibadah itu berdampak kepada yang lain. Hari ini saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara sedang mendapatkan sesuai dengan keberadaan dirinya. Kalau menimpa orang baik itu ujian dan cobaan. Tapi kalau menimpa orang banyak maksiat, nggak tobat-tobat, barangkali hukuman atau rahmat dari Allah. Lah kita sebagai seorang muslim yang cinta dengan saudara kita, apa yang sudah kita lakukan? Maka melalui Majlismu Kota Metro itu sudah membuka uang sekitar 60 juta sampai hari ini. UN Metro ini sudah 35 juta. Belum rumah sakit, belum SD, Min Hadi Mulya saja, saya cek kemarin itu sudah sekitar 25 juta. Persoalan bukan masalah juta. Kita mendengar informasi dari televisi, dari media sosial, apa yang sudah kita lakukan. Jangan pernah terjadi kita dengan cerita, kita melihat, tapi kita tidak ambil memberikan bantuan. Walaupun berdasarkan dengan Majlismu, ya, Masjid Muhammadiyah mulai kemarin hari Jumat kita mulai. Nanti satu pekan Jumat itu akan kita serahkan ke Majlismu. Alhamdulillah sudah terkumpul 2 juta. Nah ini makanya dalam kajian ini harus diadakan sebuah donasi untuk saudara kita. Bangun tidur, mandi, sholat malam, menuju ke masjid, apa yang dilakukan? Langsung pertama masuk itu, lihat dompet, cari kotak, masukkan. Mau 2.000, 5.000, 10.000, sesuai kemampuan dan keikhlasan. Setelah itu tanya ke masjid. Baru kita apakah sudah atau belum azan subuh sambil berdoa. Itu orang yang dalam jadikan Allah. Jadi sedekah 2.000, 5.000 itu nanti kalau hari ini kita meninggal sebelum subuh kita bersedekah, maka yang 2.000 itu akan menjamin kita dari siksa kubur. Kalau badannya sudah ditahan oleh infak sedekah. Itu kenapa Allah suka itu, karena ibadah itu berdampak orang lain. Dirasakan kalau kita memberi, orang itu akan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, semoga banyak. Jadi kalau saya, maaf kenapa saya terus di dalam Islam ini, kalau kita menyampaikan sebuah tausiah, memberikan informasi, kita ambil tokoh yang lain, saudara kita siapapun yang akan kita bicarakan. Kalau benar, itu juga belum benar, apalagi maka saya menyampaikan itu selalu saya angkat tokohnya itu adalah orang-orang yang ada di majelis taklim. Majelis taklim adalah jadi contoh yang baik. Maka saya ajak orang itu sekretaris dan bendahara saya. Insya Allah nanti kita akan membukanya. Suatu saat silakan kalau membuka beliau juga. Itu insya Allah sudah cukup. Betul Anton tentang metro ini sudah termasuk imam tetap satu seri ini tentang itu. Ini kalau metro sudah luar biasa. Berdakwah. Saya sengaja ngajak beliau berdua itu supaya kita banyak silaturahminya kan. Jadi untuk menghindari fitnah, maka saya ceritakan. Jamaah sekalian, setelah kita suruh baru kita pulang, kita sudah MOU dengan kesedihan. Urus dirimu dan anak-anak. Ini kunci mobilnya atau motornya,
silakan. Abdi nanti pulang setelah selesai suruh. Kenapa? Saya akan unggah wajah dan anak yang baru di saat matahari terbit. Itu kita lakukan sudah berpuluh-tahun, bahkan kita punya jam masuk yang rajin dengan Senin Kamisnya. Itu kalau buka kita makannya di rumah makan Antasari, ambil tampusu, teh talua. Karena salah satu jamaah kita ini yang pulang ngobrol itu banyak orang Padang di komplek mama ini. Bukannya ke sana sambil tiba menggembirakan. Saya kenalkan, saya namanya baru 3. Masih kecil dari baru sudah setuju yang pertama, kedua baru kelas 3 SMA. Yang pertama ini sudah saya pondokkan ke Bogor 1 tahun pulang, nggak balik lagi. Sekarang hanya di Bogor saja. Yang nomor 2 pondokannya lagi mengejar 30 juz di pondoknya Atanur 1 Jino. Ini perempuan. Saya kira sudah habis alhamdulillah. Rupanya tutup ini. Sekarang saya masih punya anak kecil kelas 3 SD. Itu umumnya aja. Istri saya baru 1. Saya jujur dengan Allah, istri baru 1. Guru ini Hadi Mulia dan guru literasi. Literasi sudah membawa pendidikan nasional dan dia sudah pernah memberikan pembelajaran di Bali, di Jakarta untuk bertukar pengalaman tentang literasi. Jamaah sekalian, itu jadi kalau saya tidak ada di rumah, kenapa sempat terbagi? Ini motivasi untuk dakwah kita di kader mamanya. Anak saya juga masih kecil, tapi anak saya 7. Paling tua itu kakaknya Ustadz Muslimin. Saya dulu didikan dengan Natal Pondok yang Susino. Sekarang sudah dari dokter dan penyuluh bahkan ketua di Bukit Kuning. Anak saya 7 tidak tinggal di rumah dengan saya, tetapi saya tinggal di panti asuhan di pondok. Saya dananya minta kepada jamaah. Saya itu, alhamdulillah. Jadi kalau lebaran kalau mantu saya, tetapi itu bukan anak kandung. Masjid kita selalu kita cari harus mahasiswa masjid dan waktunya 4 tahun selesai harus pindah. Kalau sudah lulus dari sana kita akan bantu rekomendasikan untuk bisa mencari kerjaan. Sekolah mana, rumah sakit itu sasaran masjid. Kalau ada kebutuhan tinggi sehingga mereka bisa melakukan. Ini contoh ibadah yang kita lakukan seperti itu. Setelah baru sore kita pulang, baru berangkat ke kantor. Tidak ada rumah, pasti di kantor. Tidak ada UN, berarti di masjid yang kita lakukan. Tangga masjid kita, saya menggandeng waktu itu. Kita menggandeng penasihat agama dari mana? Kita ngajak keamanannya dari Kapolres. Jadi masjid presidensi. Setiap subuh hari ini kita pengajian siapkan sekitar 100 sampai 200 porsi untuk sarapan pagi. Masjid Anur itu sekitar 400 porsi Pak, setiap kajian. Dan kajian itu melibatkan camat, lurah dan kepala-kepala kampung itu kita libatkan. Kita salah satu pengajian tadi. Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu terkait dengan musibah itu ternyata menimpa sesuai dengan orangnya yang masing-masing itu tidak terkecuali orang yang taat ibadah. Kita melihat surat Al-Baqarah 214, silakan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kamu mengira
Padahal dirimu itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh, silaturahmi, kebaikan semua dilakukan. Allah masih bertanya, apa kamu yakin itu menyebabkan kamu masuk surga? Lalu bagaimana kalau misalnya ditanyakan Allah apakah masuk surga atau tidak? Lalu apa ibadah yang bisa menyebabkan masuk surga? Siapa saja? Ternyata ayat ini dilanjutkan dengan masa gunung basah wa dorong wa zulzilu hatta yakuna rasul. Apakah kamu mengira akan masuk surga pada belum datang kepadamu ujian dan cobaan sebagaimana dialami orang-orang salaf soleh terdahulu sebelum kamu? Apa ujiannya? Masa gunung basah wa dorong wa zulzilu hatta yakuna rasul. Mereka ditimpa musibah, malapetaka, berbagai macam musibah. Apa musibahnya? Penyakit. Hampir semua kita kena penyakit. Bencana alam. Secara individu mungkin kita dikucilkan, dinonjolkan, dimarginalkan dalam organisasi, tidak diperhitungkan, bahkan kita difitnah. Ternyata ini orang itu bisa masuk surga bukan karena hebatnya ibadah kita, tetapi karena Ar-Rahman Ar-Rahim Allah dan kita harus berjalan ujian. Yas'aluna kama yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad apa yang akan dilakukan sampai tidak sembuh-sembuh, miskin terus gak pernah kaya, jangankan kaya, cukup saja berat. Sehingga kita tidak muslimkan. Apa yang dilakukan? Sampai beratnya mereka itu mengatakan yas'aluna kama yunfikun. Mereka apa yang harus mereka lakukan? Padahal sebelumnya ayat ini dipertegas dengan Rasul saja, waladina amanu ma'amatan Rasul. Rasul saja yang orang berbentuk menuju Allah. Kapan pertolongan itu akan tiba? Kapan miskin itu menjadi kaya? Kapan sakit itu menjadi sembuh? Kapan saya akan dihargai orang? Kapan suaranya didengarkan? Apa? Pertanyaan yang asal dan kemandirian pun apa yang harus kita lakukan? Jawab adalah kul ma'am fakum falilwalidayni. Harta apa saja yang kau miliki sebaiknya kau infakkan kepada kedua orang tua. Jadi obat penyakit, obat kemiskinan, obat masalah hidup kita keluarkan itu solusinya adalah infak. Saya tidak punya harta, belanjakan kesehatan di jalan Allah. Maka istri dan anak saya jual kepada Allah. Kenapa? Harus bekerja, harus bekerja. Anda diciptakan bukan bekerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Dan kita diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu nomor lahir. Lalu kenapa kita bekerja, kita berkeluarga, kita bermasyarakat, berbangsa kita untuk melengkapi ibadah kepada Allah? Jadi yang namanya sholat, ukuran kebaikan kepada tidak bisa diperbuat. Kita harus sisa waktu kerja untuk ibadah, dan ibadah kita adalah sholat. Dan yang lainnya selesai. Jadi sholat itu bukan sisa waktu, tapi kerja itu adalah penumpang. Tapi kalau sholat adalah tepat waktu. Maka yang datang ke sini biasanya kalau untuk panggilan lisan juga hayya 'alas shalah. Artinya mari kita
sholat, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Jadi orang yang tidak sholat itu ada di majelis itu pengajian itu orang yang selalu kalah dengan dunia. Bahkan pilihan yang sangat sulit, tetap Allah memberikan kasih sayangnya untuk meninggalkan dunia paling indah itu adalah hidup. Allah panggil dengan as-sholatu khairun minan naum. Apa artinya? Sholat lebih baik daripada tidur. Saya usia sudah di atas 50 tahun. Kemungkinan 50 tahun ke depan berat. Kalau sampai usia 100 tahun, sangat sulit. Orang Indonesia rata-rata tidak sampai 100 tahun. Jadi kita lebih banyak mendekati kematian daripada kehidupan. Maka tinggalkan selimutnya untuk muncul masjid. Karena sholat lebih baik daripada tidur. Lalu tidur saja itu harus ditinggalkan karena sholat, apalagi yang susah kerjaan berat dan sebagainya. Jadi sholat itu harus penuh waktu, kerja itu sisa waktu. Sholat jangan sisa waktu, penuh waktu. Artinya apa? Mindset kita ini bangun malam, kemudian kita subuh berjamaah, pikiran kita itu nanti harus zuhur di mana? Berjamaah di mana? Ada waktu yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu duha. Jadi yaumi selama sholat itu tidak meninggalkan tahajud, tidak meninggalkan duha, tidak meninggalkan sedekah, tidak meninggalkan tilawah Quran. Dan ini harus kita lakukan. Sehebat apapun ilmunya Anda, kita semua kalau tidak membiasakan tilawah Quran itu akan menjadi jahil. Akan disibukkan dengan kesibukan waktu dan acara kita. Jadi harus konsep. Ya. Saya masuk beberapa pengajian di masjid saya itu, saya sering mengingatkan jam 3:30 itu ustaznya tadi saya telepon, yang ini sama Ustaz Burhan. Saya hubungi dia kan, diingatkan sebentar lagi subuh antum bertugas sebagai kajian surut di Masjid Al-Jahid. Majelis Tabligh membentuk namanya Forum Mubalik, anggotanya 100 ulama Tabligh. Bagaimana dulu usamanya kita ngajak memanfaatkan yang mampu. Salah satunya apa? Diajak oleh seorang peduli rumah makannya Bang Setiawan. Kita di panti asuhan nanti di Aumana. Kita tidak sendiri ya Mas. Kita ini kaya raya dengan Muhammadiyah. Saya sampai kemana-mana itu bukan uang sendiri dan itu dari Muhammadiyah. Sampai ke Kalimantan, Jogja, Jawa Timur, Surabaya, kemarin ke Jakarta, itu urusan dakwah dan semua dari Muhammad. Karena Muhammad adalah dakwah makhluk dari. Jadi kalau ada yang bekerja di Muhammadiyah, tapi tidak mau berorganisasi Muhammadiyah, bisa dipastikan Anda lemah dalam ibadahnya masyarakat. Karena maaf di itu ada Muhammadiyah namanya yes Muhammadiyah kerja di Muhammadiyah tujuannya hanya mendapatkan duit, tapi organisasinya tidak mau. Ini sering saya sebut, kebetulan saya kepala mereka Al-Islam dan Muhammadiyah Muhammadiyah itu. Jadi anaknya itu rekor kita ini sebenarnya masih baru diterima jadi dosen di UM itu di sejarah kalau biasa. Kemarin mengensi hari pengajian dia menjadi MC yang pembahasan.
Saya tanya-tanya ternyata beliau anak kandungnya dari rektor Universitas Muhammadiyah Lampung. Jadi luas, jangan pernah kecil dengan Muhammadiyah. Lajismu itu tertinggi itu batu bencana di Palestina kemarin itu selalu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang ketiga itu Lampung. Lampung itu besar, nasional itu nomor 3. Kemarin diperbantukan untuk Palestina itu dari Lampung itu 8 miliar. Dan ini targetnya hari ini kemarin saya zoom dengan PWN dan seluruh kaum selaku ini, target lazismu Profesor Safrimen itu adalah 5 miliar untuk batu di Sumatera. Persoalannya sampai ini wis turun atau belum? Belum? Awas nanti malaikat bertanya. Waktu terjadi musibah di Sumatera itu sampai kemana? Diumumkan, dibanggakan, orang meninggal, kehilangan semuanya, saudara, sandang papan tangannya. Sebentar lagi akhir tahun terbaru, sebentar lagi Ramadan, susah luar biasa. Anda bisa tidak pernah merasa kesedihan mereka tentang. Saya baca saya sudah mulai nilainya rahasia. Terima kasih. Kalau besar saya sampaikan. Ada yang sudah mulai saya ajak di komplek di pasar aja sekali. Jangan sampai nanti kita melihat tetapi kita tidak mengambil. Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Maka untuk menjadi orang baik itu adalah orang yang punya kepekaan sosial yang tertinggi. Pertama, aktif diri kita dengan pengetahuan syar'i, setelah itu beribadah, maka ikutilah Nabi kita. Sebagaimana kalau misi-misi kita itu adalah profetik profesional, unggul dan mencerahkan. Maka kita melihat orang yang baik itu indikasinya adalah khuluq akhlak. Dalam sebuah hadis disebutkan An-Abdillah bin Umar bin As radhiyallahu anhu lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisha wala mutafahisha wa kana yaqul inna min diyarikum ahsanukum akhlaq. Jadi dari Abdullah bin Amr bin As berkata menyebabkan Rasulullah SAW beliau bersabda, Rasul itu tidak pernah berkata jelek. Halo, Bu, Rasul itu tidak pernah berkata jelek, ya. Kemudian Abdul bersaksi Rasulullah bersabda sebenarnya orang yang baik dan terkalian adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya orang yang baik tercermin amal pertama dari lisannya. Kita koreksi hari ini. Minggu ini sudah berapa banyak orang yang kecewa sakit hati dari lisan kita. Menyakiti, mendolimi, menghakimi, ditambah dengan matanya melotot. Berapa banyak yang orang sudah kita racuni dengan perbuatan ini. Dan Rasul mengatakan perbuatan terbaik yang pertama itu adalah orang yang menjaga lisan. Dalam hadis lain, ya, selain hadis Wina mendiari pengasal akhlak, kalau Rasul itu punya akhlak yang baik dan kebaikan itu Rasul pernah katakan mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir bertutur kata yang benar, kalau tidak baik tidak bisa lebih baik, dia karena dia artinya selamat. Jangan pernah kita merusak
ibadah kita lantaran kita mengubah lisan kita yang suka menyebut orang lain dengan mengabsen nama kebenaran. Pernah? Namanya Baryanto, tapi dipanggilnya Koden. Monyet. Ibu pernah manggil seperti itu? Kalau ada sudah sekarang. Kalau ini tidak dihentikan sampai Anda meninggal dan dari nama tidak ada surga. Yang kedua, orang yang baik amalnya itu adalah khairul Islam. Orang yang baik itu adalah orang yang Islamnya itu sinonum akhlak indah fakih. Jadi orang yang akhlaknya baik jika dia menuntut ilmu di organisasi Muhammadiyah, orang yang baik akhlaknya itu tidak ada gunanya kalau tidak hadir di majelis itu. Bagaimana dia memahami karakter organisasinya, kawannya, perjuangannya, kalau dia mengurus diri, dia harus tampil di organisasi, di BPN, di RN, di NA, di Pemuda, di Aisyah, di Muhammadiyah, melalui baik di Tarungan Laki 1, 2, baik Al-Qadar, mengikuti supaya paham apa organisasi ini. Apa ayat yang menjadi dasar sehingga organisasi Muhammadiyah ini bisa berkembang? Untuk ukhrijat linnas. Selesai. Jam 7 tidak dimasukkan. Masih ada waktu 10 menit. Ya. Ini harus saya cari. Sebaik-baik orang itu adalah kalau akhlaknya itu ditujukan dengan lisan. Ini kita harus berkata kepada profetik profesional, profet itu karakter Nabi, sidik, amanah, tabligh, khatamah. Ini harus menjadi kerangka pemikiran kita di dalam mengimplementasi kehidupan kita di masyarakat. Kalau keempat ini kita sudah jalankan, maka kehidupan kita itu selalu diupdate dengan apa? Dengan contoh yang Rasul berikan. Lakukan fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik, contoh yang baik. Lima kali yang berdoa amal yang akhir wajah hati. Contoh bagi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu bukan hanya orang yang pendidikannya S1, S2, S3, dokter, kemudian profesor, menemukan banyak. Lebih daripada itu, orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati. Bagaimana cara mengingat mati? Wajah karwakan banyak lisannya itu berbeda Allah. Bukan isu-isu, bukan apa. Sudah tua masih temperatur tinggi, gampang emosional, masih muda, gampang berperang, gampang cerita musuhan satu itu bahasa Jerman. Saya itu menyebut namanya desa saya itu Auman, Jerman itu jajaran Auman. Jadi harus betul-betul orang itu sudah selesai dengan dirinya sehingga kemudian bisa berbalik. Jadi orang yang baik itu tidak sekedar dia amalnya bagus dari lisannya, tapi dia mau ngaji. Kalau dia menuntut ilmu tidak, familu syaratnya. Jadi akhirnya kita di majelis ilmu bersilaturahmi dengan yang lain, itu baru kita akan lakukan. Kalau kita sudah bisa mengambil semua itu dari Rasulullah, karena Rasulullah itu dihadirkan untuk menyempurnakan alat ini. Inama Bohisu Liutakina Najarima. Dan di dalam ini diutus sekali apa? Untuk menyempurnakan alat. Alat manusia selain dari yang Rasul berkata, alat manusia adalah budi pekerti, teko seliro,
tegang rasa, sopan santun, gunung, demokrasi, adat istiadat, kultur budaya, itu semua kebaikan. Tapi kebaikan itu cepat luntur. Kenapa? Tidak punya dasar yang kuat. Maaf kalau di sini ada orang Batak, orang Lampung, bukan seperti saya sebut kenapa? Karena adik ipar saya itu Batak, kakak ipar saya itu Lampung, orang mulia saya kenal. Saya kurang cocok dari adat istiadatnya. Dia juga tidak cocok dengan akhlak saya Jawa, tapi bisa disambungkan dengan khuluq, dengan akhlak yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Yang ketiga, orang yang baik itu bukan hanya menjaga lisannya, bukan hanya baik di majelis ilmu, lebih dari itu belajar. Yang dipelajari itu apa? Yang dipelajari adalah Al-Utsman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi Utsman bin Affan itu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Rawahu Bukhari. Belajar Al-Quran itu sangat penting, sehingga saya kalau memuji, saya membimbing mahasiswa S1 atau S2, saya wajibkan konten latar belakangnya dan bagaimana terkait dengan referensi harus mengambil Al-Quran. Kenapa Pak harus Al-Quran? Ingat baik-baik, Al-Quran tidak pernah berdusta. Al-Quran tidak ada cerita fikih. Al-Quran sejarah masa lalu, hari ini dan akan datang. Maka konten bicara dongeng ceritanya isinya adalah Al-Quran. Kalau dikatakan ada berdusta, kenapa berdusta? Ini baik dikatakan istiadat saya. Ada beberapa Jawa itu nggak dipakai oleh orang. Karena beberapa berdasarkan dogma Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini yang harus kita belajar. Maka tidak ada hari kecuali setiap datang Al-Quran harus baca Al-Quran. Sholatnya harus berjamaah. Jangan ditanyakan informasinya. Kalau dia membagiannya sudah sangat sempurna. Kalau fardunya bagus. Kemudian yang terakhir, ini saya tambahkan satu lagi, orang yang baik itu adalah Nabi Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala khairukum ahsanukum qawla. Khairukum ahsanukum qawla. Abu Hurairah telah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Halo Bu, ada yang sedang mau donasi kapan? Puasa ini, tentang puasa. Seburuk-buruk orang adalah yang menunda-tunda bayar hutang. Dengan nanti semua ibadah kita dibuat dari A sampai Z, hingga sudah kita dipastikan melenggang menuju surga. Ketika langkahnya menuju surga, maka malaikat berkata, masuk dulu sebentar. Ada apa malaikat? Sampai itu hutang lebih banyak, banyak. Berada dulu sampai sengaja menggunakan tanda bukti. Polisi tidak tahu, orang lain tidak tahu. Yang ditanya seperti penulis, kalau ambil utang sedikit aja utang nanti saya duitnya miliaran. Tidak dibayar. Ini penyakit ulama ini harus terjadi. Yang merasa mendapat mengeluh utang hingga pada saatnya kita mati tidak dibayar utangnya musnah. Yang disegerakan 4 hal. 1. Kalau sudah waktunya sholat masuk, segera tunaikan sholat
Yang kedua, kalau punya anak gadis sudah ketemu jodohnya, nikahkan. Jangan melamar waktunya 2 tahun. Melamar itu waktunya 2 bulan. Kalau perlu 1 bulan. Kalau perlu 1 minggu, langsung bulan. Kalau sudah sesuai kriteria, yang disegerakan itu adalah pertama apa? Sholat maktubah. Yang kedua, anak gadis. kalau sudah punya anak gadis, segera dinikahkan. Di sini ada gadis, ada yang disukai, bapak itu sudah dari Mayo, besok bapak itu melamar Mayo. Gak usah nunggu Mayo. Kenapa? Khadijah itu melamar Rasul, bukan Rasul yang melamarnya. Nah itu. Jadi saatnya kita menegakkan syariat, contoh Rasul, wanita itu melamar. Nah ditolak di sini, masih. Jangan itu Tidak. yang disegerakan yang ketiga, yaitu kalau ada saudara kita itu mati, itu namanya musibah. Wa idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah mati jelasnya, maka nggak usah tunggu anaknya di Jepang, ya, pamannya di Surabaya, itu sudah jadi paman. Maka orang meninggal segerakan prosesnya, mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Ini akan mempercepat proses kebaikan ekonomi orang baik. Kalau tidak orang buruk, tapi sudah selesai tugas dari Allah. Dan yang terakhir, yang segera jangan tunda-tunda membayar utang. Kalau punya utang cepat bayar, jangan ditunda. Hutang tidak harus duit, hutang jasa. Itulah kenapa kita sampai kita miskin, kita diusir karena ada musibah. Jawabannya di 215 Al-Baqarah. Qul ma anfaqtum falillah. Harta apa saja yang kau miliki sebaiknya kau sedekahkan kepada kedua orang tua. Kalau masalah makan ada dan selesai, bagaimana hubungan dengan kedua bapak ibu tadi? Yang tidak boleh itu zakat fitrah dan zakat mal, itu tidak kurang uang, sangat murah. Tapi infak sedekah tidak ada batasannya, dan sebaik-baik infak dan sedekah itu adalah kepada kedua orang tua. Kalau orang tua akan sudah aman, kedua orang tua. Kalau mertua sudah aman secara ekonomi, wajib lebih ramah orang tua. Anda punya tangkap adik kandung bapak dan ibu miskin, maka itu sama ya mas. Kalau misalnya tidak ada, baru wanita. Anak yatim, itu yang ketiga. Anak yatim sudah aman semua, dirinya sudah tidak ada, sudah diserahkan mati di utama lebih itu, maka yang selanjutnya adalah buah rumah sakit orang miskin. Orang miskin sudah tidak ada, buah miskin. Sekarang prioritas infak sedekah kita adalah falil walidain, wal aqrabin, wal yatama, wal masakin, wal misakin. Perhatikan ini. Suatu ketika orang mau pulang ke Gaya Baru, perantau dari Jakarta, di metro bukan hanya 90 orang. Tahun 90, 92, 93, mancar penjahatnya itu di Raja Besar. Di metro, di Bom Baru, Palembang, dan di Kuala Lumpur di Jambi. Ini sejahat-jahat apa? Mereka sampai di metro habis bekalnya. Kemudian apa? Sekarang kita antar ke polisi. Pak, ini kalau bapak dilaporkan mau pulang kampung, waduh kami tidak bisa membantu ke dinas sosial. Kita terbicara ke dinas sosial apa? Kita tidak ada ini. Maka solusinya apa? Saya bilang, saya ada kas berapa? Ada ini, belikan tiket, antarkan dia pulang. Beri satu. Maka mencoba menjadi mengatakan beberapa kasus, salah satu ke Gaya Baru dan ke Jawa Tengah untuk keluarga masjid ramah musafir. Demikian kalau sudah dinyatakan, kalau
pun berusaha bermanfaat sama. Kalau misalnya nanti saya mendukung perasaan, itu saya sengaja. Itu tandanya saya sayang sama sekalian. Ini disatukan orang Allah dan para malaikat. Demi Allah, saya tidak hafal, tapi saya mengingatnya. Andai kata nasib saya itu baik nanti di akhirat sana. Saya masuk surga. Bapak Imam tidak ada. Saya cari sana. Tapi sebaliknya untuk saya ternyata di neraka. Tolonglah kita pernah bersama tanggal 7. Cari dari yang angkat saya dari neraka, ajak bersama dari surga. Inilah saudara kita yang sesungguhnya yang diselamatkan di dunia dan akhirat. Memaafkan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak Ibu semua, kami memberikan sesi pertanyaan, satu untuk jamaah laki-laki, satu untuk jamaah perempuan. Kami mulai dari jamaah laki-laki dulu. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ada yang menarik tadi yang saya dengar yaitu terkait tidur saja harus meninggalkan untuk kita sholat. Berarti di sini bahkan yang kebutuhan kita aja kita harus ditinggalkan, maksudnya adalah lebih penting sholat daripada tidur. Pertanyaan saya itu bagaimana meningkatkan hati kita atau rasa kita ini kepada Allah gitu. Ini otokritik untuk diri saya pribadi. Contoh kemarin terhadap dunia itu kayaknya sangat terikat. Saya persiapkan ujian kemarin. Baiknya akan sedikit. Persiapan ujian KPK itu persiapannya 1 jam sebelum ujian itu benar-benar siap. Tapi ketika sholat itu mungkin persiapan saya hanya beberapa menit. Bahkan istilahnya ketika sholat menggunakan pakaian pun itu tidak dipersiapkan dengan baik. Bahkan kayak bangun tidur menggunakan sholatnya yang pakaian itu juga. Karena saya pernah dengar juga kalau pakaian ketika kita sholat itu harus lebih baik daripada yang ketika kita di dunia. Mungkin itu Ustaz. Mungkin bisa semoga bisa dipahami terkait pertanyaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus sekali pertanyaannya. Yang perlu saya jelaskan tadi, saya tidak pernah pakai pakaian yang saya pakai di dunia itu selalu, terutama pakaian luar. Kalau pakaian luar, ya pertama. Kenapa Bu? Laki-laki atau perempuan pakaian yang sudah pakai tidur itu tidak layak, karena tidak suci, menganggap dia masih suci. Itu masa lalu dan masih muda. Sekarang kita yang mulai 40-50 tahun lagi. Maka pakaian yang suci itu menganggap dia masih suci, itu prinsip. Tetapi tidak semua dalam contoh. Kalau tidak dibiasakan berat, infak itu, maaf, kalau lihat mobil saya atau motor saya di Jogja, itu duitnya banyak. Tapi perlu diketahui banyaknya itu sekitar 50.000, 100.000 dan semuanya 2.000 dan 5. Mengapa? Kualitas kemampuan dari ikhlasan saya. Untuk siapa tahu bisa ketemu komunis
di sana nanti parkir, di sana itu nanti orang jualan tidak ada jujur, nanti masuk masjid kita lipat. Kenapa kok jual itu? Itu mampunya kita. Bagaimana kalau Tuhan bisa lebih bagus? Tapi ibadah itu pertama itu adalah istiqomahnya, istimrarnya terus menerus, bukan besar kecilnya. Besar kecilnya itu lebih bagus besar dan ikhlas. Kenapa saya tidak besar? Karena jangan ada gereja itu. Harganya itu 100.000 pecah. Supaya apa? Setiap masuk masjid di sini sudah terpakai 4. Karena di seluruh tempat kita realisasi. Ketika saya kemalaman itu di Surabaya, saya tidur di masjid mana pengurus Muhammadiyah dari temukan 5 cabangnya. Saya jemput ke masjid. Oh silakan, saya tunjukkan ke saya punya kartu Muhammadiyah. Saya orang menjual. Saya silakan. Begitu tidur itu subuh, saya izin mandi. Pak, izin bagi saya azan. Oh boleh silakan. Yang saya tunjukkan di tempat-tempat rumah Allah itu adalah azan. Kenapa? Suara itu akan diberikan seluruh makhluk Allah yang ada di sana dan dia akan memberikan doa kepada kita. Jadi bagaimana kalau memilih masalah sholat dengan kegiatan yang lain? Saya dulu kuliah saja sudah di sini, dari sini. Kalau waktunya sholat, izinkan atau tidak, saya masih keluar untuk sholat. Bahkan ketika saya pengajian itu, saya sebutkan namanya asli, dulu dosen saya S1 usul itu ini dari yang tadi musuh saya. Setiap saya kuliah dia keluar, masih ingat. Dan mohon Pak, Muhammadiyah ini mengharapkan rokok. Dosen yang memberi kuliah sambil merokok pasti saya keluar. Saya tidak kenapa? Saya haram menerima ilmu dari seorang rokok. Sekarang saya mohon maaf, saya dulu haram PNS tempat di mana? Haram. Saya tidak PNS karena sampai tua ini. Tapi terakhir-terakhir saya daftar ini dan alhamdulillah kita terakhir luluskan. Kenapa? Yang membayarkan dari pajak restitusi apa namanya? Restitusi kan ada di mana? Banyak wanita-wanita ada pajaknya. Apa namanya? Orang juga. Ya artinya banyak dari perjudian dan sebagainya itu menggaji kita. Saya pikirannya sangat gatal, itu haram. Sehingga saya tidak mau jadi PNS. Tidak menghitung dari dulu. Sekarang saya berubah. Artinya memasuki anak-anaknya soal tidak ada yang lain. Bahkan saya di departemen agama, maaf kita cari dengan Ustaz Muslim orang-orang. Saya dibekali masalah moderasi diundang NU Muhammadiyah, saya paling keluarga yang lain. Ini saya tanyakan sama saudara atau ini sebaiknya makan dulu atau sholat dulu, sunnah dulu atau afdal dulu? Saya belum jawab. Jadi sudah ditangguhkan dan terlapar, hadis yang makan dulu. Siapa yang ada jaminan nanti? Kalau misalnya kita suatu makan dulu berjamaah, ya kita lakukan. Ternyata tidak. Memang kita makan, boleh, duluan. Kalau kita sholat, kalau supaya apa? Sholat itu tidak dimakan. Kalau sholatnya masih dinyatakan, berarti kita belum benar. Sholat bisa diterima. Kita lihat pertanyaan yang sholat itu sarannya ada 7. Terakhir nama cerita. Pertama sholat itu 1 tahu bacaannya, 2 artinya, 3 ngerti gerakannya, paham maknanya. Setelah 4 itu tidak
Jadi bahasa yang muslim atau tidak, sudah balik atau tidak, suci tempat pakaiannya tidak, itu sudah dulu. Sekarang itu tidak hanya niat, tapi oleh suatu tahu yang dibaca, tahu artinya, tahu gerakannya, tahu maknanya. Setelah itu baru sholat itu melalui satu gelombang yang sangat indah, namanya umat tunai. Ada gerakannya sempurna dari takbir, dari rukuk, tidak, sujud, ikrar, semuanya tahu dengan sangat indah. Tentu mengikuti daripada Ibnu Rasul. Setelah itu baru khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk fokus, dan kita namanya fokus itu namanya kualitatif. Fokus terhadap Allah. Tapi kalau kuanti kita diagnosa, diduga. Ini sudah pasti fokus itu adalah sesuatu yang dilakukan betul-betul murni. Di saat itulah kita kemudian berkembang dari tuahilah khusyuk itu menuju kita, yaitu bisa ditinggalkan belajar tertinggi. Kalau kita sholat, kita bercakap-cakap dengan Allah, kita melihat Allah. Tapi kalau kita melihat Allah, kita yakin sholat kita diawasi Allah. Tujuh syarat baru diterima. Tapi kalau sholat kita makan, selama ini kan sudah beli puasa. Biasa puasanya ditulis. Masa iya? Baru jam 11, saya sampai jam 8. Jadi saya kira jelasnya, nyambung lagi jawabannya. Mengenai tadi ya, terkait dengan itu dan bukan, tapi kalau melapor pada itu ada makan dulu sholat. Tapi dijamin sholatnya harus jadi. Saya kalau ketinggalan sholat, pernah suatu ketika saya ketinggalan sholat, saya tidak pernah sholat sendiri itu, maka saya datang ke masjid menunggu orang untuk berjamaah. Kenapa? Rasul tidak pernah sholat sendiri. Kalau rasa ini dianggap sebagai umatnya Muhammad berdasarkan syafaat, maka bagian dari sholatnya berjamaah. Bagi wanita Muhammadiyah merekomendasikan silakan sholatnya berjamaah sepanjang tidak menimbulkan kerumunan. Terima kasih. Ya, mohon Bapak Ibu semua, mengingat waktu sekarang sudah berjalan, maka pertanyaan ini merupakan pertanyaan awal dan pertanyaan terakhir pada pengajian edisi pada bulan ini. Selanjutnya Bapak Ibu semua mengingatkan kembali untuk menginfakkan sebagian hartanya, karena tadi otot infak sudah berjalan, karena itu akan dikasihkan kepada saudara-saudara kita yang sedang kena bencana di sekitar pemerintahan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pengajian bulan kita pada edisi kali ini,